Tidak ada Baik, Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Saul. Kali ini podcast Detik Nih di episode yang ke-105. Ini kita ada tamu yang sangat istimewa karena rumahnya jauh sekali di Bojonegoro. Tapi ada apakah di episode yang ke-105? Nah, ini Temanya memorable dan historis. Mengenang. Historis. Atau, yes. Iya. Ya, semoga lah. Membuka tabir. Tabir. Intinya di tanggal 29 April, mungkin barangkali teman-teman tahu ada apakah tanggal 29 April ini, karena ini adalah tanggal yang sangat bersejarah. Di tahun 2006 demokrasi kita sedang diobrak-abrik, sedang kalang kabut, masyarakatnya mosak-masek. Apakah ini ada sesi pengakuan atau gimana nih? Ya, pengakuan dosa. Tuban Membara. Kok berani? Wah, ini tema Tuban kita Membara. Tuban Membara, sebuah kenangan. Oke, kenangan pahit. Itu pahit Artinya, ya ini untuk pembelajaran kita bahwasanya ke depan demokrasi kita ini seperti apa gitu. Apakah demokrasi seperti apa, harus seperti itu, dihantam, dihajar, terjang, diserang dan lain sebagainya. Itu plutokrasi apa mobokrasi apa? Kayak merek Mika. Jajar lain. Wong lur iki wis satu jajar tukaran. Wes langsung aja pantai api. Ya. Kan dikenal sih tapi. Kenal di situ ya. Iya. Baik, saya Pintu Sumarsono bersama Denny Sumirat di sini masih menemani dan Denny Varian. dan narasumber kita adalah Mas Eeng. Mas Eeng. Aslinya Montong, tapi dia berdomisili di Bojonegoro. Negoro Ribuju. Keren. Silakan Pak Apinya. Baik. Kang Mas Eeng, selamat datang di Cetek Geni. Selamat datang Mas, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Wah ya. Podcast kita ini memang mulai dari sejarah sampai masa depan itu diproyeksikan semua. Dari mitos sampai realita sosial ada semua. Nah, Kita ini hajar. Ya. Pokoknya bumbu itu semuanya. Nah, kita masak pakai api. Nah, Kang Mas Eeng, sebelum kita ngobrol terkait dengan sejarah masa lalu Kota Tuban, belajar demokrasi, ini ada pantik api yang harus Kang Mas Eeng lalui terlebih dahulu. Apa itu pantik api? Nanti saya akan memberikan dua pilihan kata di mana Kang Mas Eeng harus memilih salah satunya dengan dijawab secara cepat. Cepat dan jujur ya. Wah, Nggak perlu jujur-jujur banget. nggak boleh, harus jujur. Harus jujur. Jujur Bulan kacang puasa. hijau. Iya. Iya, mau batal loh kosane. Ya, Kang Mas, langsung ya. Daya atau upaya? Upaya. Bebas atau merdeka? Merdeka. Lugas atau tegas? Tegas. Lawan atau tanding? Lawan. Aksi atau reaksi? Aksi. Solusi atau resolusi? Resolusi. Saran atau kritik? Saran. Dua-duanya boleh Pak. Lemah nih. Nah, saran itu tuh lemah itu. Dorong atau tarik? Dorong. Strategi atau taktik? Strategi. Demokrasi atau lebih ke politik? Wih, kalau demokrasi orangnya pasti lapangan. Kalau politik biasanya lebih ke lembaga. Kerjanya juga di lapangan. Oh, kerjanya di Iya. lapangan. Kerjanya di lapangan. Untuk melayani politik. Nggak. Oh, enggak. Yo, nggawa kamera ngono niku. Enggak. Iya, nggawa kamera ngono itu, Pak. Iya. Sampai kisah mulai. Wes. Baik. Ya. Ini kan kita mengenang kerusuhan 29 April 2006. Artinya saat itu banyak pihak yang tidak puas dengan hasil yang belum diumumkan sebenarnya. Belum diumumkan oleh KPU sebenarnya. Cuman barangkali ada sisi masyarakat yang curiga terhadap KPU waktu itu tidak Transparan. ya tidak transparan, hasilnya mungkin condong ke salah satu peserta pemilu. Nah, saat itu saya menggambarkan karena saya juga merekam kejadian aksi itu. Pertama kali yang dibombardir adalah KPU.
karena data tadi. Tapi nggak tahu, mungkin Ternyata PMI. ada yang nunggangi. Yang jelas ada yang nunggangi aksi. Ada yang nunggangi. Yang nunggangi siapa? Ya nggak tahu. Itu balai wartawan kan enggak? Sebelahnya. Oh, sebelahnya. Sebelahnya ya. Kena PMI-nya atau KPU-nya? KPU-nya. Oh, alhamdulillah. KPU-nya bocor, Tepat ya, datanya wis nggak tahu datanya kemana, udah hancur semua pokoknya. Wah. Kendel wong iki. Dar boy. Iso mulai tegak iku. Gak boleh kamu. Arep ngetan layune. Waktu kerusuhan itu apakah Anda ini bagian dari yang ngobrak-ngabrik itu atau bagaimana? Ataukah di belakang layar di salah satu tempat ataukah yang men-setting barangkali? Bisa diceritakan ya beraninya ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Vito, Mas Denny. Iya. Kamu Sirul. Ini moderator bukan? Ada sini. Pemain cadangan. Jadi begini Mas, saya sedikit meluruskan ya. Sebenarnya saya lebih ke ini ya, saksi lah atau lebih tepatnya korban mungkin saya Mas. Jadi korban? Ya, kenapa korban gitu? Kalau pelaku, tentu saya harus melewati beberapa proses itu termasuk sidang dan vonis dan bahkan di penjara mungkin ya. Itu kalau pelaku. Nah makanya kenapa saya lebih memposisikan diriku pada saat kejadian itu adalah saksi lah saya, saksi korban sekaligus korban. Ini jenengan nggak playing victim kan? Bukan Mas. Bukan ya? Bukan. Pembelaan. Iya. Bukan. Jadi walaupun saya sempat juga menginap di ini dinginnya lantai gitu kan. Ya. Kalau nggak salah 3 malam kalau nggak salah. 3 malam Ya ya? 3 malam itu karena ini Mas, karena saking banyaknya pada saat itu manusia yang ditangkap terus kemudian antri diperiksa. Ya makanya kenapa harus sampai menginap karena saking banyaknya. Nah karena mungkin hasil dari pemeriksaan polisi terhadap saya karena tidak menemukan indikasi bukti ya atau indikasi, makanya saya tidak sampai diproses dan akhirnya dilepas begitu. Okay. Tapi dari sekelumit kesaksian saya ini ya setidaknya saya mengalami juga. Saya menyaksikan, saya merasakan lah ya. Merasakan. Kalau merencanakan mungkin, nah ini mohon maaf ini, mungkin adalah saya sedikit terlibat ya, karena ada beberapa rapat yang pada malam itu sempat saya ikuti juga, cuman pas aksinya itu kebetulan saya tidak terlibat. Nah makanya kenapa saya lebih menyebut saya ini sebagai korban. Saya tidak tahu sama sekali Mas. Berarti korban salah tangkap barangkali? Bisa jadi korban salah tangkap karena waktu itu memang sesuai instruksi Pak Kapolda Herman ya waktu itu. Pak Herman itu ini dari udara. Beliau dari udara pakai helikopter, dia menginstruksikan tembak jam di tempat 2, iya tembak di tempat jam 2 siang, iya persis jam 2 siang itu, ya itu langsung itu masa chaos-chaosnya itu di pendopo kalau jam 2 siang itu. Kalau penangkapan itu kebetulan kemarin itu waktu kejadian itu saya itu sebenarnya nggak ikut, cuma kenapa kok ditangkap? Ya itu memang karena ada instruksi pada saat itu siapa yang disinyalir pos-pos ya, titik-titik tentunya ya, terutama titik-titik mana yang disinyalir ini sebagai apa? Ya, masa ya. Iya, bagian dari aksi lah. Yang sudah dirapatkan tadi. Bagian dari ibu-ibu PKK ya, Bang. Nah berarti di pos mana Anda waktu itu? Saya kebetulan waktu itu ada di pos teman-teman GMNI, jadi di camp mahasiswa. Oh, mahasiswa mana ini? Sayanya sih enggak, cuma ya di situ. Waktu itu kebetulan anak-anak GMNI ya ada dari Uniro, ada dari Stirma, ada macam-macam. Nah kebetulan campnya kan jadi satu. Di mana itu? Kebetulan di depannya
posnya PDIP. Oh, yang sana. Nah, Sendang Harjo sini mas. Oke. Nah, sebelumnya kan Sendang Harjo 1 di dalam, terus keluar di Jalan Raya itu, Jalan Patimura apa itu. Nah, Kenapa yang di situ kok ditangkap kira-kira? nah, saya sih persisnya saya nggak tahu, cuman ya mungkin ada indikasi bahwa di situ kebetulan ada ini sebuah padepokan yang untuk pembelian kader-kader PDIP dari partai. Iya, Nah, iya. kebetulan itu kan berdekatan sekali. Di Jalan Patimura itu ya? Iya. Nah, ya mungkin karena ada indikasi, tapi waktu itu kalau nggak saya polisi ini nggak perlu berhitung banyak lah untuk menangkap seseorang waktu itu kan. Pokoknya tangkap. Iya. Bahkan di jalan raya pun kan banyak yang ditangkap. Nah, sebentar. Ini motifnya untuk bergerak 29 April itu apa? Motifnya? Nah, berhubung karena saya bukan pelaku tadi mas, jadi ya saya setahu saya ya karena itu akibat ketidakpuasan masyarakat saja. Itu? Iya, hasil perhitungan dari KPU waktu itu. Nah, ketika tidak ini, terus pada waktu rapat itu tanggal berapa ya? Malamnya mas, sekitar 28 malam berarti? Iya, 28 atau 27an. 27 mungkin. Itu rapat itu terkait dengan istilahnya saran, kritik, mau mengungkapkan, ataukah memang gerakan itu mau seperti itu? Pengerahan massa gitu. Atau pengerahan massa? Nggak ada pengerahan massa, nggak ada waktu itu kalau nggak salah itu bukan rapat-rapat untuk aksi, karena kita kan belum tahu besok apa yang akan terjadi, kan belum tahu. Jadi itu ya lebih ke soal strategi saja. Strategi pemenangan besok waktu pencoblosan itu. Oke. Gitu. Jadi pencoblosan itu berapa hari pasca ini? Kerusuhan itu kalau nggak salah kan 2 hari setelah penghitungan. Iya, setelah penghitungan. Ya. Nah, jadi lebih rapat yang sempat saya ikuti itu lebih ke soal strategi saja sebenarnya. Strategi untuk pemenangan. Ya. Artinya sebelum memilih. Ya, sebelum memilih. Itu jenengan ikuti. Sempat saya ikuti. Ketika mau pergerakan enggak ikut. Oh enggak, kebetulan iya mas. Kebetulan waktu ada aksi besar itu saya lagi makan itu, sedang makan. Jadi saya itu tidur siang, jam 2 siang itu saya baru selesai tidur, mandi, makan. Nah, itu tiba-tiba ada pasukan polisi masuk ke camp itu. Wah, sudah nggak ada yang, mohon maaf, nggak ada yang selamat mas. Nggak ada. Artinya nggak ada yang selamat tuh pasti kena bogem, kena pukul, kena laras, kena tongkat, apalah dari polisi. Itu sekitar jam berapa ini? Jam 2. Jam 2 siangnya. Itu berarti pas posisi setelah pendopo terbakar itu berarti. Ya, hampir bersamaan lah. Ya, hampir bersamaan waktunya. Hampir bersamaan. Artinya tindakan aparat keamanan di situ represif sekali gitu ya. Betul. Mas nggak ada, karena ya karena mungkin kalau barangkali versi mereka sudah habis kesabaran karena mungkin panik. Iya, panik, habis kesabaran. Terus yang menentukan sekali ya itu karena ada instruksi dari Pak Kapolda. Mungkin saya akan lebih bercerita soal yang saya alami mas. Pengalaman. Oke. Yang saya alami pada saat itu pribadi saya ya. Itu waktu itu saya ditangkap pertama kali itu kalau nggak salah itu kebetulan ada 8 orang. Waktu yang bareng sama saya itu setidak-tidaknya 8 orang yang kebetulan bareng saya mas. Karena waktu itu kalau nggak salah kita punya tugas masing-masing komputer itu dihadapi satu-satu 2 orang. Oh, 2 orang. Ya, jadi kemarin itu ada 4 komputer itu saya untuk input data dan macam-macam. Saya sih nggak begitu ya. Cuman yang saya ingat waktu itu saya 8 orang lah. 8 orang ditangkap bareng-bareng, terus akhirnya dimasukin ke mobil yang besar itu, truk Dalmas, terus langsung bareng-bareng itu banyak orang dibawa ke kantor polisi ya. Nah, perjalanan itu pun sudah banyak cerita sebenarnya. Kalau mau diceritakan bagaimana proses pemeriksaannya, bagaimana kondisi teman-teman setelah diproses, diperiksa, diproses itu banyak itu mas yang
yang banyaklah, panjang lah kalau mau diceritakan. Itu pun saya padahal cuma 3 hari, kalau nggak salah 3 hari 3 malam. Itu pun banyak yang bisa diceritakan, mulai ada yang pingsan, mulai ada yang gagal otak ringan, mulai yang darah mengalir dari telinga, dari hidung, dari mulut. Waktu itu kan karena saya sudah di tahanan di sel ya, di dalam sel, jadi saya nggak tahu. Itu ada kata-kata gini nggak? Darah itu merah, jenderal gitu nggak ada? Ya ini bukan sudah bilang tempo jenderal. Jadi ini backgroundnya nih, audionya ini suaranya suara misteri. Jadi saya nggak tahu. Serius tenan. Ya, memang ada ini ya, ada yang apa ya? Ada yang memang ini kan menarik Mas, cerita kayak gini-gini kan. Jadi memang orang yang awalnya santai itu bisa menjadi serius dengan sendirinya karena mendengarkan ini loh, menarik loh Mas. Bagaimana orang diperiksa prosesnya, itu ditanya apa saja. menarik. Nah, Ada berapa pertanyaan? jadi gini, saya yang dialami teman-teman ini nggak tahu ya, karena saya sudah di dalam sel, jadi tahu-taunya ya ketika teman-teman udah masuk sel, nah itu pasti berubah lah. Pasti berubah. antara waktu mau dipanggil, belum diperiksa, setelah Keluar jadi Prisma. wah masuk lagi ke sel, itu pasti berubah. Jadi keluar bola masuk Prisma. Oke. Nah, katakanlah itu berapa jam? Katakanlah ada teman yang diterima. Ya, periksa nggak nih, gini. kemudian balik nih. Kira-kira ada berapa jam? Ya Per orang ya? variatif lah, variatif ya, karena ya. Ada 1 jam, 2 jam? Atau Ya, ada yang lebih, ada yang lebih. enggak ya. Tergantung ini kan, tergantung. Menurut saya sih, tergantung ini bagaimana penilaian petugas pada saat itu terhadap terperiksa kan. Kalau mungkin ini diindikasikan pelaku, pasti agak lama Kemarin periksanya. pertanyaannya jawabnya bulat ya. Iya. Ada bulat-bulat ya. Bulat mungkin ada sarapan-sarapan apa. Gitu, Mas. Nah, Oke. jadi tahu sendiri Mas itu, mata kepala sendiri, melihat sendiri bagaimana teman-teman dihantam pakai sepatu, nah itu tahu sendiri. Hampir tiap pagi itu Mas sarapan gitu, sebelum ada nasi sarapan itu dulu. Sewodi. Nah, Dan dalam satu ruang pemeriksaan, ruang penyidik itu ada berapa terperiksa barengan Yang lagi ya. di ruang penyidik. Iya. Total. Kalau di ruang penyidik kan beda-beda Mas, banyak ruangan kan. Nah, paling di salah satu ruangan ya ada maksimal 10 lah, kan sempit kan. Berarti yang diperiksa juga barengan gitu. Enggak, giliran Mas. Satu-satu? Iya, giliran harus duduk dulu. Makanya sampai 3 hari. Jadi artinya yang duduk itu kan menyaksikan ketika temannya diperiksa itu. Betul. Ya. Iya. Makanya tahu kan. Makanya tahu awal itu Mas. Ya. Tapi pemeriksaan itu kan nggak hanya sekali 2 kali. Saya sendiri sebelum masuk sel itu kalau nggak salah 7 kali. Diperiksa. Ya artinya 7 kali diperiksa apa 7 kali dipukuli? Kena, sampai sempat kena. enggak, saya nggak kena. Nggak kena. Enggak kena Pak. Nggak kena Ada. pukul ya. Oke. Nah, sebentar. Serius ya? yang tadi pertanyaan katakanlah interogasi katakanlah 2 kali kan? Itu pertanyaannya sama apa beda? Apanya 2 kali Mas? Iya, kali. interogasi kan diinterogasi 7 kali. Itu yang pertama, Pak. Pertanyaannya sama Bukan. atau gimana? Bukan. Gini. Ya kebetulan sama Mas pertanyaannya. Jadi saya tuh bukan diperiksa sebenarnya. Waktu itu bukan proses pemeriksaan lah, cuman pendataan. Jadi saya sebelum begitu masuk itu saya didata. Ya enggak saya sendiri, semua didata. Mulai nama, alamat, bla bla bla. Data saja. Enggak kamu ngelakuin apa? Enggak sampai gitu. Kalau itu di ruang pemeriksaan, pertanyaan yang gitu-gitu. Nah, itu sampai 7 polisi yang nanyain saya itu, ada ceweknya, ada Oh, ada ceweknya juga. ya ada lah, cewek intel ya, cewek polisi poluan maksudnya, poluan. Pelaku ada Mas, cewek pelaku ada, waktu itu ada pelaku. Kalau nanya pelaku ada cewek, yang saya alami lagi ya itu kebetulan teman saya ini pernah juga dari narsum di sini. Oh, iya. Nah itu waktu keluar itu badannya bersih, masuk ke anu itu langsung nggak ingat. Balik lagi nggak ingat semua. Nggak ingat Mas. Gak inget ya? Terus balik. Ya karena sudah nggak bisa ngomong lah, blank lah ya. Itu saya pangku di sini Mas, saya darah Mas ini Mas. Darah. Paha saya ini penuh darah ini. Darah dari si teman itu. Ini kalau saya nggak berdarah sama sekali, bahkan saya nggak tersentuh. Bisa dibilang Punya hampir ilmu nggak tersentuh. apa sampai?
gue jimat. Terus? Nah itu ya karena darah ngalir tadi dari beberapa ini kan. Terus saya pangku kan karena sudah lemah, jadi saya pangku di paha sini. Ya itu karena tadi Itu kejadian di Tuban. ya proses. Apalagi Mei 98. Sampai kayak ngono yo. April Ya 29 April. Sampai kayak ngono. Nah artinya dari teman-teman tadi yang mengalami hal kayak gitu, itu akhirnya jadi tersangka enggak kira-kira? Atau dilepas? Ya ada yang jadi tersangka, ada yang dilepas. Tapi kalau yang berdarah tadi lepas ya? Yang mana? Yang berdarah Yang berdarah-darah tadi. Yang di pangku tadi. Oh itu sempat kena vonis ya. Vonis, ya. Itu ya. Terus pasca itu suasana atau kondisi di Tuban itu seperti apa? Kan Iya sempat diperlakukan jam malam kan, jam malam 1 minggu. Termasuk saya walaupun saya dilepasnya kebetulan jam 11 malam. Saya pun ngumpet itu. Saya jalan dari Polres sampai ke rumah. Kebetulan saya nggak sampai rumah, saya nginep di rumah teman akhirnya. Yaitu karena ada pemberlakuan jam malam. nah, proses keluarnya itu gimana? Ya boleh keluar gitu aja ataukah Ya. Iya ya. nyolong? Bukan, ya karena Tidak terbukti ya. iya karena nggak ada indikasi saya pelaku, saya terlibat, ya sudah dipersilahkan pulang gitu. Waktu itu aku mau diantar juga sih sama Pak Polisi, tapi sayanya yang nggak mau. Artinya pada waktu tertangkapnya jenengan itu Anda pun juga nggak tahu karena tiba-tiba kok ada pasukan banyak itu tadi ya. Iya betul. Waduh. Tapi saya dengar memang ada instruksi waktu itu kan. Lah enggak kok jenengan langsung di kelernya itu pas opo? Ya karena saya kebetulan ngumpul kan, saya ngumpul sama teman-teman itu. gitu. Iya. Gini, mungkin barangkali untuk memperjelas ini ya, posisi Anda dalam kerusuhan itu kan ada namanya bermusuhan, ada kubu-kubu yang bermusuhan. Nah, Anda di kubu mana waktu itu? Ya karena saya sehari-harinya aktivitas sama teman-teman GMNI ya pasti indikasinya saya ada di pihak PDIP. Non-stop waktu itu. Non-stop ya, jargonnya non-stop ya. Non-stop. Iya itu karena saya terindikasi dan keberadaan saya juga waktu itu kebetulan pos. di situ, Nah, ya akhirnya ikut tangkap. ini mungkin barangkali yang jadi sinyalemen bahwasanya Anda ditangkap itu karena Anda di pos itu, Iya, di kubu itu maksudnya. Iya. Di kubunya non-stop. iya, Tercatat di situ. iya. Karena pendukung juga. Nah, pada saat saya sebenarnya nggak pernah ikut-ikutan sih mas. Kalau mau nyoblos ke TPS sampai hari ini saya nggak pernah nyoblos. Oke. Nyoblosnya beda Kalau- tempatnya Pak. Kalaupun memang terindikasi saya pendukung si A si B ya bisa jadi. Tapi kan, iya kan mas. Betul. Karena dari indikasi banyak indikasi lah yang bisa menilai bahwa ini pendukung si A, ini pendukung si B. Hanya. Nah, kerusuhan itu menurut sampean itu ada enggak yang menunggangi atau mungkin barangkali ya tujuannya untuk merusak big data, Suasana data Tuban ya. atau gimana? Ya saya pastinya nggak tahu, pastinya saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada. Ya kalau penunggang sih saya kurang tahu ya. Tapi kalau aktor intelektualnya pasti ada, Pasti ada. pastilah itu. Tapi nggak tahu itu apakah by design dari awal atau memang secara refleks pada saat kejadian itu karena memang masa itu kalau sudah banyak kan mudah mas untuk Provokasi. iya itu kan. Nah saya nggak tahu persisnya Apalagi indikasinya kan gini, waktu demonstrasi itu, waktu kerusuhan itu kan banyak yang pakai cadar betul ya. untuk menyembunyikan wajahnya. Oh. Artinya apakah ini penyusup gitu loh? Pasti kan ada, rona-rona seperti itu kan pasti ada. Iya ada sih kalau yang berpenampilan seperti itu ada. Cuman kalau untuk memastikan itu penyusup atau penunggang ya kita nggak bisa kan. Karena fakta hukum kan tidak ada seperti itu. Fakta hukum. Ya Belajar dari kerusuhan Tuban 29 April itu kira-kira apa? Depannya kita harus ngapain? ya karena
pemicu awal ini karena diduga ada indikasi ketidaktransparanan petugas pemilu ini, ya pesan moralnya sih ya ke depan jangan terulang gitu aja. Siapapun yang nanti bertugas, baik itu petugas sendiri pemilu maupun pelaku-pelakunya sendiri, artinya pendukung-pendukungnya itu jangan main manipulasi, jangan ya, supaya ya namanya demokrasi kan beda pendapat, tapi ya nggak harus seperti itu, nggak harus lantas yang merasa benar lalu melakukan tindak kriminal, bakar-bakar juga nggak harus seperti itu kan. Ya, setelah sekian lama gitu, Kang Mas, nah menurut panjenengan apa yang telah dilakukan oleh pihak keamanan seperti itu terhadap rekan-rekan atau teman-teman atau yang mungkin juga Anda juga tidak tahu ketika di sel itu, kira-kira pada waktu itu sudah tepat nggak perlakuan seperti itu? Ya menurut saya sih ini subjektivitas saya ya. Ya nggak harus seperti itulah. Memang nggak harus seperti itu. Cuman gimana ya? Enak ya. Karena kan chaos kan. Nah, saya pikir juga polisi nggak akan sekasar itu, sekeras itu ketika tidak ada kejadian itu kan, pemicunya kan di situ. Kalau artinya sudah proporsional untuk melakukan seperti itu. Ya enggak juga sih Mas, saya bukan berarti saya membenarkan sih, iya, bukan berarti saya membenarkan kekerasan, tapi ya tadi loh, karena chaos, karena memang apalagi bapak-bapak polisi ini kan karena tugas, iya karena tugas dan karena ada instruksi kan, meskipun instruksi itu tidak langsung kamu harus pukul ini, enggak, ya, ini jadikan alat, itu kan bisa memancing, bisa memicu karena diawali dengan aksi-aksi kekerasan tadi Mas, ada pembakaran, apalagi yang dibakar ini asetnya penguasa semua pada saat itu, negara semua itu. Iya, aset dan pribadi, ada pribadi juga. Betul. Nah kebetulan yang pribadi ini penguasa gitu kan, nah itu ya kayak tumbuh tutup lah, kira-kira gayung bersambut itu Mas. Menyesali nggak ada gerakan kayak gitu? Enggak sih saya. Enggak. Saya sih pribadi enggak, karena saya enggak melakukan loh Mas. Oh iya, oke. Tapi secara subjektif katanya melihat seperti itu, ya sebenarnya sih dengan waktu yang sudah berjalan lama kayak gini, kira-kira kayak gitu kemarin tuh ada nggak persepsi lain, asumsi lain yang merubah gitu? Ya kalau di dalam demokrasi itu sebenarnya ya awalnya beda pendapat, beda pilihan sih wajar biasa kan. Cuman kalau harus melangkah sampai ke yang anarkis sampai gitu kan ya enggak dibenarkan Mas. Iya enggak dibenarkan. Apapun alasannya kan enggak dibenarkan. Nah, berarti kan memang ada provokatornya, ada aktor yang dibalik. Sangat mungkin. Pastilah mungkin ya. Sangat mungkin kalau itu Mas. Dan sampai detik ini aktor itu siapa? Masih kabur. Enggak ketahuan siapa. Yang mana gitu loh. Lawan kawan yang mana? Ya mungkin itu salah satunya saja. Yang ada pun, yang nggak kabur pun ada sampai hari ini pun ada. Yang melarikan diri sampai sekarang iya ada. Padahal itu kalau pulang sudah aman. Nggak berani pulang sudah aman. Bahkan melakukan demo lagi sudah aman. Sudah aman lagi. Ayo udah mulai. Nah kalau nggak ada yang laporkan kan udah mulai ini. Tapi bebas itu bebas bersyarat ataukah begitu? Saya bebas murni Mas. Murni ya? Murni ya. Artinya tidak wajib lapor atau enggak. Tapi ada yang wajib lapor itu? Ada yang wajib lapor. Nah waktu di tahanan itu di Polres itu berapa orang yang ditahan? Ratusan Mas, pasti di atas 200-an orang. Jadi, padahal penjara di situ kan sangat sempit. Nah ini saya mau cerita lagi ya, ini menarik lagi. Saya meskipun hanya 3 malam itu merasakan bagaimana pengapnya kita makan nasi bungkus. Kalau ada sisa dibuangnya di situ di dalam sel. Ya, di situ kebetulan kan ada kamar kecilnya Mas. Nah, kita buangnya di situ. Kita mau berak di situ, mau kencing di situ, mau meludah di situ. Ini kita bisa bayangkan bagaimana pengapnya udara di dalam sana. Nah, yang pengalaman saya waktu itu, saya berebut ini Mas, berebut jeruji besi ini, berebut untuk udara segar. Iya, untuk mencari udara segar. Kalau saya sudah capek duduk,
saya berdiri. Nah gantian teman yang berdiri duduk. Pokoknya yang penting bisa bagaimana bisa menghirup udara segar ini. Nah tidur juga gitu. Tidur itu karena saking panasnya tadi ya, penuh, orangnya penuh. Jadi kalau saya sudah ngeringkuk terus mas, nggak bisa selonjor. Nah nanti kalau sudah capek selonjor ya selonjor terus karena kontak antar badan. Iya, jadi nggak ada space lah. Mereka ini yang lucu lagi, mereka itu nggak ada yang pakai baju, jadi ada keringat. Yes. Gitu. Nggak pernah mandi berarti? Nggak pernah mandi kebetulan saya selama 3 hari. Iya. Pesan apa kira-kira untuk? Ya itu mas. Kalau pesan moralnya ya. Untuk Tuban ke depan dengan adanya ya jangan jadi refleksi lah. Refleksi. Jangan jadi provokator. Ya berpolitik, berdemokrasi dengan dewasa lah. Jadi ini untuk semua orang ya, termasuk petugas-petugas pemilunya. Jadi kalau selama ini memang banyak indikasi bahwa oh ini ada kecurangan, oh ini ada penggelembungan suara dan macam-macam. Nah ini kan yang selalu jadi kambing hitam kan petugas. Nah petugas pemilu ya, Panwas ataupun KPU. Nah ini pesannya kan di situ. Jadi ya seobjektif mungkin, setransparan mungkin lah. Nah walaupun saya juga berarti membenarkan kekerasan ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan tidak apa adil, yang diharapkan, nah gitu kan, tanda kutip tidak adil kan. Nah itu ya jangan serta-merta langsung huru hara gitu. Itu pesannya mas. Huru hara. Baik, Dimas Diyakin dan Generalis, ternyata bukan hanya mimpi yang bisa dibeli. Suara-suara dalam bilik suara itu ternyata sampai detik ini auranya masih bisa dibeli oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya apakah seperti itu terus demokrasi kita dari dulu sampai nanti di masa akan datang, ataukah masih aroma-aroma money politik dan demonstrasi yang begitu anarkis ini masih mewarnai. Nah, belajar dari peristiwa 29 April 2006, kita seharusnya mawas diri, harus bisa berpikir dewasa bahwasanya politik adalah kekuasaan, tapi tidak bisa dicapai dengan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Itu yang bisa kita petik dari pelajaran dari narasumber kita kali ini, Mas Eneng, yang asli Montong tapi sekarang berdomisili di Bojonegoro. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita terus podcast selanjutnya, tunggu di episode selanjutnya. Telik ini Open your mind. Sampai jumpa lagi.